Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama lagi berkumpul di rumah kita. Karena Ki Slamet ngabarin saya bahwa ada tamu dari jauh ya. Dari tempat saya itu lumayan jauh, yang katanya dari Purbalingga. Jadi mungkin dilanjutkan sebenarnya ibu ini ada kepentingan apa yang katanya tadi itu sebenarnya ingin ke rumahnya Mbak Wongso kan ya, ingin bertemu dengan Mbak Wongso atau Mas Yoga, dan karena Mas Yoganya itu sedang pergi ke luar, jadi Ki Slamet membawa ibu ini ke rumah Ki Slamet. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf tadi saya menghubungi dengan Mas Yoga, Bang Fino, Mas Saplang, karena terkait dengan mohon maaf Ibu Yuni dari Purbalingga, karena saya ingin disaksikan oleh tim. Kebetulan untuk Pak Wongso kan sedang di luar kota ya Mas ya. Iya. Ya, jadi saya menghubungi dengan semua untuk datang ke rumah saya dengan ya untuk menyaksikan Ibu Yuni dari Purbalingga sudah jauh-jauh untuk silaturahmi, ingin bertemu dengan Pak Wongso atau Mas Yoga. Sangat ingin sekali ketemu, tapi beliau Mas Yoga kebetulan tidak ada di rumah, sedang di luar kota. Jadi beliau Pak Wongso menelpon saya untuk menemui ibu. Jadi saya tidak panjang lebar, langsung saya bawa ke rumah. Ini untuk ketemu langsung dengan tim, nggak apa-apa katanya. Jadi mohon maaf Ibu Yuni dari Purbalingga ya. Iya, saya dari Purbalingga. Mau ketemu sama Mas Yoga, tapi katanya lagi nggak bisa ya. Ayo saya ke sama timnya, nggak apa-apa kan? Iya, Nggak apa-apa, silakan. Ini berhubung saya waktu itu kan saya punya usaha terus hancur, terus saya pakai tusuk kondek ini dipinjamin. Pertama memang 2 minggu nggak ada perbedaan. Oh, mohon maaf Bu. Ibu berarti beli dari tusuk kondek itu kan? Iya, beli 5 juta harganya. Nah terus bulan yang lalu lah itu nggak ada 1-2 minggu nggak ada perbedaan. Selama pakai terus itu kan nyampe 1 bulan, alhamdulillah usaha saya lancar sampai tetangga 1 RT ikut kerja saya semua. Jadi saya kesini tuh niatnya sih dulu mau ngasih buat korbanan. Lihat dulunya kan aku udah janji, tapi menghubungi Mas Yoganya itu susah. Jadi saya kan langsung menemui timnya aja, katanya kan bisa. Gitu. Ya, inilah hasil usaha saya selama pakai tusuk kondek. Mohon maaf, usaha jenengan itu apa sampai bisa tetangga-tetangga itu ikut kerja sama dengan? Oh, saya buka konveksi. Akhirnya kan ada yang lipat, ada yang bawang benang gitu kan. Sampai kan kontrak-kontrak pesanan dari Jakarta kemanapun itu kan langsung masuk, dulunya itu kan sepi selama berapa bulan itu sepi lah, sampai saya kewalahan sampai tambah nggak bisa setor tapi selama saya dikasih pinjamin tusuk sampai seluruhnya teh beli, saya beli, tapi niatnya itu ya buat bagi hasil lah. Jadi niatnya mau ngasih uang, soalnya kan kemarin mau ngasih buat korbanan tapi dihubungi susah, jadi saya mungkin mau ngasih uang buat biaya apa terserah, yang penting intinya saya mintanya buat sedekah masjid. Jadi terpuruknya jenengan itu dari apa sebelum sukses saat ini itu sudah berapa lama? Itu ya udah lama lah, 1 tahunan. Terus ketemu sama orang kan, ada pakai apa, terkenalin sama Mas Yoga pertamanya tuh. Akhirnya saya ngomongin sama Mas Yoga, terus dikasih tusuk kondek ini yang punya ini.
Dan selama 2 minggu awal itu sama sekali nggak ada perubahan setelah memakai tusuk konde. Dan setelah 2 minggu, 1 bulan itu baru jenengan benar-benar merasakan perubahan yang sangat luar biasa. Yang awalnya mungkin tidak jalan sama sekali usahanya, sekarang sudah sangat banyak pesanan-pesanan, bahkan sampai tetangga pun ikut kerja. Yang awalnya itu berapa mesin? Kalau konveksi kan pakai mesin jahit ya? Iya. Dulu baru punya 10. Sekarang udah tambah sampai nyewa kontrak itu Pak. Nyewa tempat. Iya, nyewa tempat. Soalnya kan banyak pesanan dari luar juga ada, luar kota lah gitu, luar Jawa. Berarti mohon maaf Bu, untuk mesinnya kalau dikira-kira ada berapa? Mungkin 50 atau berapa? Ya kalau dihitung semua sih 100. Subhanallah. Yang awalnya 10 itu Bu. Iya. Sekarang 100. Sekarang 100. Ada karyawan dari jauh juga ada masuk kayak gitu. Ikut. Ya itu makanya kan saya mau ketemu sama Mas Suranya, tapi katanya nggak bisa. Jadi suruh sama temennya, sama timnya aja juga nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya kan saya dari Purbalingga menuju ke rumahnya temennya Mas Yoga, terus kan disuruh langsung ke rumahnya timnya kayak gitu. Dengan dari rumah ke sini sama siapa Bu? Sendiri. Soalnya suami kerja juga, lagi ngurusin yang di rumah. Berarti banyak sekali perubahan ya, selain ini kan termasuk rezeki ya, ekonomi. Selain ekonomi itu setelah memiliki pusaka tusuk konde, ada hal lain yang dirasakan sama jenengan? Alhamdulillah. Enggak langsung dari ini dulu memang pernah pakai, tapi kan nggak ada itu. Tapi setelah ini alhamdulillah bisa buat segala-galanya lah. Enggak, maksud saya selain rezeki yang didapatkan setelah memakai tusuk konde, itu mungkin ada hal lain yang jenengan rasakan seperti kenyamanan dalam rumah tangga, keharmonisan atau hal lain. Oh itu sih ya, memang pertama awal dari keluarga. Ya dikira saya numpang lah, itulah. Nah, akhirnya kan warga suruh ikut kerja, suruh lihatin sendiri lah. Ayo pada ikut kerja. Ternyata kan dia pada mau, baru tahu. Oh hasilnya ini. Kan kalau misalnya cupang-cupang kan ada yang buat tumbal ini itu kan. Alhamdulillah selama saya bangkit itu nggak ada satupun keluarga saya juga nggak ada yang meninggal, tetangga juga yang nggak ada yang buat korban gitu. Ya itu hanya perasaan orang ya. Ya mudah-mudahan dengan pusaka tusuk konde ini setelah merubah ibu dari awalnya terpuruk ekonominya, sekarang sudah bangkit, sudah ya dikatakan sukses ya. Mudah-mudahan ibu selalu ingat semua itu hanya Allah yang berkuasa ya. Dengan doa ibu, niat baik ibu, dengan memiliki pusaka tusuk konde, mudah-mudahan ibu semakin sukses, keluarganya semakin harmonis, selalu diberi kesehatan. Ya mohon maaf untuk Mbak Wongsonya, Mas Yoga tidak bisa ketemu dengan ya, saya mewakili Mas Yoga, kami mohon maaf. Ya, yang penting kan niat saya yang mau nyumbang itu uang yang 50 kan udah saya sampaikan kan sama timnya. Ya, alhamdulillah. Untuk tadi ya kita udah saksikan sama-sama itu beliau karena kemarin ingin membeli sapi ya, Mbak Wongso. Jadi beliau menitipkan amplop uang ya alhamdulillah Bu, jazakumullah ya, orang uang 50 juta buat Mbak Wongso. Dan Jadi teman-teman dengar sendiri ya, kemarin ibu ini berniat untuk memberikan kurban sapi, namun karena Mbak Wongso susah ini, jadi
kenapa ibu ini berniat untuk datang ke sini, dan alhamdulillah sampai di sini walaupun tidak bertemu dengan Mbak Wongso, namun ibu ini datang ke sini untuk bersilaturahmi dan juga menyisihkan sedikit rezekinya untuk disampaikan kepada kami, dan kemauan beliau untuk membantu pembangunan tempat kita. Alhamdulillah juga nominalnya sangat banyak ya teman-teman, 50 juta. Alhamdulillah kami semua di sini mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jenengan usahanya semakin lancar, Amin. keluarga semua sehat, Amin. dan dilancarkan segala urusan. Amin. Jadi ibu ini mengatakan 2 minggu belum merasakan hasil apa-apa, belum merasakan manfaat setelah memiliki tusuk konde. Namun setelah memiliki selama 1 bulan, dan juga tidak semata-mata berharap kepada pusaka tusuk konde, namun selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar selalu dimudahkan segala urusan. Seperti itu teman-teman. Karena sebenarnya bukan hanya ibu, sebenarnya sangat banyak, mungkin puluhan ya yang WA ke saya, katanya belum ada manfaat. Awal-awalnya seperti itu, namun setelah beberapa lama memiliki, alhamdulillah ada perubahan. Walaupun tidak seperti ibu ini, namun tetap saja mereka semua merasakan perubahan. Dan juga mereka semua sebenarnya berkeinginan seperti Ibu Yuni ini, ingin datang ke sini menemui saya, menemui Mbak Wongso, menemui tim untuk memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Namun ya teman-teman bisa lihat sendiri, bisa tahu sendiri, kami itu sangat sibuk, kadang-kadang tidak ada di tempat, tidak ada di rumah, jadi kami belum bisa menemui mereka, belum bisa bertemu dengan mereka. Dan ada satu cerita ini mungkin saya ceritakan di sini. Kemarin ada subscriber juga dari Sumatera, beliau datang ke rumah, itu sama seperti Ibu Yuni. Setelah memakai pusaka tusuk konde, alhamdulillah usaha dan juga jualan-jualan yang seperti sekarang ini, jualan online-nya itu semakin laris, semakin sukses. Jadi beliau datang ke rumah mengucapkan terima kasih, dan juga yang saya tidak menyangka itu beliau malah memberikan atau menyisihkan rezekinya untuk menebuskan mobil saya yang kemarin digadaikan. Alhamdulillah sekali. Dan juga mungkin saya ucapkan terima kasih lagi di sini untuk ibu yang kemarin tidak mau divideokan dan juga tidak mau disebutkan namanya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, karena teman-teman tahu sendiri kemarin setelah mobil kami digadaikan itu kalau berpergian pakai motor ya, dan juga kalau misalnya itu susah banget, terus pakai motor pokoknya ribet teman-teman. Alhamdulillah sekarang mobil sudah ditebus, dan alhamdulillah kita semua kalau pergi-pergi ya bisa enak ya teman-teman, tidak perlu jangan kepanasan lagi, seperti itu teman-teman. Jadi untuk ibu ini konveksinya senti atau mungkin pesanan-pesanan secara langsung dari orang? Oh, langsung pesanan dari luar kota juga ada. Yang dari luar Jawa kan kita bikinnya itu yang kayak baju anak itu kan minimal sampai kode-kodean gitu loh. Gitu. Awal memang lagi waktu belum pakai tusuk itu memang jauh lah, pokoknya pakai ini alhamdulillah. Jadi sangat berbeda ya, karena
apa yang sedikit saya tahu, konveksi itu ada yang CMD ya. CMD itu ada bosnya lagi dan kita cuma ngerjain. Namun Ibu Yuni ini bekerja atau membuat baju-baju itu pesanan secara langsung. Jadi keuntungannya sudah pasti lumayan besar, teman-teman. Makanya beliau tidak keberatan atau mungkin merasa enteng memberikan uang sejumlah 50 juta. Alhamdulillah sekali, teman-teman. Mungkin tetangga-tetangga sekitar saja atau sampai ke luar yang ikut kerjasama? Saya sampai 5 desa yang buat itu, buat nyetok. Kitanya yang kasih bahan gitu. Terus nanti kan dari desa sana ada, terus kalau yang di tetangga rumah sini mah ada yang ikut kerja jahit gitu. Oh, berarti dengan karyawannya itu tidak di satu tempat, malah ada konveksi-konveksi kecil yang ikut ngambilkan gitu. Masya Allah. Sangat membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak gitu. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Kami sekali lagi mohon maaf kepada Ibu Yuni karena mungkin tidak bisa memberi tempat yang seperti dengan mungkin harapkan dari rumah, dan juga kami mewakili Mbak Wanto mohon maaf karena mungkin jenengan sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Mbak Wanto, namun sampai ke tempat kami di sini tidak bisa bertemu dengan Mbak Wanto. Mungkin lain waktu bisa bertemu dengan beliau. Ya nggak apa-apa lah, yang penting lihat saya taksami sama timnya juga. Saya juga minta salam lah aja buat Mbak Konso Mas Yoga itu, supaya saya dikasih rezeki yang lancar. Rumah tangga saya bahagia sama anak cucu, istilahnya ya rezeki yang halal lah. Soalnya godaan udah banyak, diudungin pesugihan ini itulah. Dikira pesugihan karena suksesnya itu sangat cepat ya, sangat pesat. Dari mungkin 2 minggu belum merasakan, lalu setelah 2 minggu langsung luar biasa pesanan selalu sangat banyak. Jualan langsung, kontraksinya langsung itulah lancar gitu. Pekerja juga alhamdulillah pada saya paras mengikut saya. Alhamdulillah saya mendengar cerita Ibu ini sangat senang ya, teman-teman. Ya siapa yang nggak senang melihat atau mendengar siapa-siapa saja yang memiliki usaha namun sebelumnya itu sudah terpuruk atau bahkan dikatakan bangkrut, dan saat ini sudah sangat sukses. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi mohon maaf nih Mas Topleh. Jadi seperti ini Bu, selain ada yang mengira seperti tetangga itu, ada juga nggak yang mengirimi dengan ketidaksukaan supaya usaha jenengan ini bangkrut, seperti mengirim apa gitu, kayak teluh apa gitu Bu. Itu banyak Mas, kadang di depan itu di depan kontrakan yang baru saya ada berupa kembang gitu. Tapi dengan adanya itu jenengan tetap percaya kalau jenengan ini pasti masih tetap kuat untuk menghadapinya Bu. Ya alhamdulillah, saya dapat doa dari Allah. Begitu pakai ini juga itu kalau pagi-pagi langsung kita habis sholat kita bacain itu kan alhamdulillah. Rezeki itu karyawan juga nggak pada pergi lah gitu kan, adanya biasanya kayak gitu kan supaya karyawan pada nggak suka nggak betah kayak gitu. Terus konsep saya juga kurang, tapi alhamdulillah selama saya pakai suami ini alhamdulillah rezeki lancar, karyawan juga tetap pada kerja. Alhamdulillah. Itu selain di kata-kata yang tetangga
hasil nyupang, Mm-mm. hasil pesugihan, ternyata ada banyak juga yang sirik mengirimi sesuatu yang tidak baik ya. Iya benar Niat Mas. untuk menghancurkan usaha dari Ibu Yuni ini. Dan alhamdulillah Ibu Yuni mengatakan katanya berkat doa dan percaya kepada Tuhan akan selalu dilindungi. Alhamdulillah bisa lancar semuanya, karyawan juga betah, tidak ada yang ribut, sampai saat ini masih lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dijauhkan walaupun banyak yang sirik, iri dan tidak kita. Amin. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan hanya itu saja bersama, atau mungkin ada hal lain yang ingin jenengan sampaikan lagi. Ya, sudah lah, soalnya udah sore. Saya kan harus pulang ke Purbalingga juga sendirian kayak gitu. Ya cukup sekali aja, salam aja buat Mas juga. Terus ya kayak gitu aja lah Mas. Iya. Tapi ya mungkin nanti diantar untuk nyari mobilnya ya Mas. Ya nanti kita iya. sampai apa kata Terminal. Ya mungkin ada ya gampangnya aja karena udah lumayan sore. Iya. oh iya Jadi harap maklum teman-teman, kita ini kan rumahnya pelosok, jadi kalau nyari-nyari alamat itu kan susah. Makanya ibu ini mungkin lebih baik sampai ke tempat ini itu pakai angkutan umum juga ngojek ya tadi ya. Iya. Naik aja. Iya. Jadi mungkin cukup ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan dari kami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.